Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak. Zodiak apakah itu? Yaitu zodiak kalajengking, zodiak Scorpio. Ya, zodiak Scorpio. Apakah yang akan menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini? Yaitu kisah cintamu dalam waktu dekat ini. Apakah menyenangkan, menggairahkan, atau tidak menyenangkan? Ya, nanti kita bisa lihat di readingan kartu, dan kalaupun ada yang kurang menyenangkan, kita cari solusinya sama-sama ya, biar kamu bisa menjadi bahagia, bisa menjadi senang lagi dalam hubungan asmara kamu. Dan saya sampaikan buat Anda yang menonton video ini, jangan di skip nontonnya, karena di antara video ini akan muncul pertanyaan dan kamu harus menjawabnya. Siapa yang jawabannya paling cocok, siapa yang jawabannya paling benar, itu akan saya hubungi untuk melakukan private reading. Kamu bisa bertanya apapun, mau ya asmara, keuangan, kesehatan, karir, dan lain-lain. Silahkan. Nah, ini hanya berlaku untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, sorry, tidak bisa. Hanya untuk yang sudah subscribe The Star Tarot saja ya. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok, berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu saya. Ingat, energi kamu tidak ada di dalam kartu saya kalau tidak cocok ya. Dan sebelum itu, sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar kamu selalu bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Kita mulai saja. Scorpio, kisah cintamu dalam waktu dekat. Seven of Swords, Queen of Wands, Six of Swords, Eight of Cups, Seven of Wands, Six of Pentacles, Four of Pentacles, the Chariot, Ten of Wands, dan yang terakhir ada Nine of Pentacles. Oke, buat kok miring sih? Miring ya? Maaf kalau miring. Ya memang miring sih, otakku juga miring kadang. Oke, Scorpio. Secara umum nih ya. Secara umum harus sabar hadapin konflik. Ini secara garis besarnya dari 10 kartu yang ada di sini. Harus sabar hadapi apapun, harus sabar hadapin konflik yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Nah, bicara soal asmara di sini, tampaknya buat kamu yang berzodiak Scorpio ini akan mengalami yang namanya ada suka duka. Yang penting ada sukanya, jangan duka mulu ya. Ada suka duka yang akan terjadi buat kamu dalam waktu dekat. Jadi buat kamu yang lajang mungkin harus menunggu lebih lama untuk menemukan pasanganmu. Sedangkan yang sudah memiliki kekasih atau yang sedang berpasangan justru akan semakin cinta di sini dengan pasangan. Dan untuk lengkapnya begini deh, kita bahas satu persatu ya. Buat yang lajang dulu, buat yang lajang, awal bulan akan menjadi momen yang paling membahagiakan dalam hidupmu. Ingat, awal bulan akan menjadi momen yang membahagiakan dalam hidupmu. Nah, kalau misalnya kamu seseorang yang lajang, saya melihat di sini kamu dapat memanfaatkan beberapa peluang yang bagus di sini untuk mengakhiri yang namanya kesendirianmu. Ingat, waktunya untuk bisa mengakhiri kesendirian. Tetapi di sini jangan gabungkan antara cinta dengan bisnis ya. Jangan. Karena ada kemungkinan nanti justru
Kalau kamu melakukan hal yang seperti itu akan berakhir dengan kurang baik. Bersiaplah buat kamu untuk bertemu dengan orang luar. Maksudnya begini, bersiaplah kamu di sini untuk bersiaplah kamu untuk bertemu dengan orang luar biasa yang sering kamu impikan selama ini. Ya, coba buat Scorpio, saya ingin bertanya kepada kamu, kriteria pasangan yang kamu suka seperti apa sih? Kriteria pasangan yang kamu suka seperti apa? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan lihat mana yang paling cocok jawabannya buat saya, mana yang paling oke atau paling mengena buat saya, itu yang akan saya hubungi untuk private reading ya. Jadi kamu bisa bertanya apapun tentang asmara, keuangan, apapun itu, kerja, karir, silahkan. Tetapi saya ingin melihat jawaban kamu dulu. Kriteria pasangan buat kamu itu seperti apa? Dan ingat, ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, walaupun oke jawabannya, tidak akan saya hubungi ya. Nah, kembali lagi, bersiaplah untuk kamu bertemu orang yang luar biasa, yang mungkin yang biasa kamu impikan atau biasa kamu bayangkan. Ada, saya melihat di sini bertemu dengan orang-orang yang cerdas, seseorang yang berbakat dengan kepribadian yang luar biasa. Nah, kira-kira siapakah itu? Kamu akan tahu jawabannya dalam waktu dekat nanti tentang kisah cinta kamu sendiri ya. Nah, kalau yang sedang menjalin asmara, gimana kira-kira? Ada Chariot, ada ini. Kamu akan menikmati yang namanya keharmonisan dalam hubunganmu bersama dengan sang kekasih. Ada keharmonisan yang timbul di antara kalian berdua yang membuat hubungan kalian ini semakin menjadi nyaman. Jadi saya sarankan, karena itu ya, usahakan untuk tidak mengabaikan pasanganmu dan tetap perhatikan hal-hal kecil yang sekiranya bisa membuat pasangan kamu menjadi terkesan. Karena kalau kamu terlalu cuek, ini dapat menyebabkan, saya lihat, ada konflik atau ada perselisihan yang terjadi di antara kalian. Kamu pasti tidak mau hal tersebut terjadi toh dalam kehidupan kamu kan. Nah, pada pertengahan bulan juga di sini mungkin ada sedikit masalah yang timbul di antara kalian, tapi nggak masalah. Yang membuat apa ya, konflik yang terjadi di antara kalian ini yang akan membuat sedikit menjauh antara satu dengan yang lain, agak sedikit menjauh satu sama lain. Nah, di saat seperti inilah usahakan buat kamu untuk menjaga komunikasi di pertengahan bulan itu ya, dan tetap mengutarakan pikiran kamu, perasaan kamu, tetapi penyampaiannya itu jangan mengungkit-ungkit yang sudah lewat-lewat sebelumnya. Jangan menceritakan hal-hal yang sekiranya membuat hubungan kalian menjadi mundur lagi ke belakang. No. Tetapi berusaha bersabar, karena ini akan membuat ikatan cinta kalian ini akan semakin kuat. Beruntungnya saya melihat di sini keluarga pun akan mendukung hubungan yang kalian jalankan selama ini. Oke? Kalau yang sudah menikah di sini, kira-kira bagaimana? Kisah cintamu dalam waktu dekat ini saya melihat membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu yang sudah menikah ya. Beberapa masalah dalam rumah tangga mungkin akan terjadi di sini. Di awal-awal bulan, perselisihan antara kamu dengan pasangan ini akan terus muncul, yang malah terkadang menyebabkan bukan ada sedikit, tapi ada yang namanya pertengkaran, adu mulut juga di sini saya melihat. Nah, di situasi seperti ini yang terbaik adalah saya sampaikan buat kamu menyelesaikan kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan di sini. Jangan membuat masalah semakin runyam, jangan membuat permasalahan semakin hitam karena keegoan atau tidak mau mengalah.
atau justru merendahkan pasangan sendiri dan lain-lain seperti itu. Jangan. Sedikit adu mulut sepertinya itu adalah bisa menyelesaikan kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan. Bukan adu mulut seperti apa ya, artinya berbicara, berkomunikasi di sini. Ini yang akan menyelesaikan kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu. Ada juga saya melihat, nggak tahu kenapa ya, kamu merasa seperti ada kepercayaanmu terhadap pasangan agak menurun karena ada kesalahpahaman ini. Maka dari itu lebih baik hapus kesalahpahaman yang ada. Jaga agar kalian saling terbuka satu sama lain. Jangan sampai ada orang ketiga yang ikut campur dalam kehidupan kalian. Saya sampaikan, setiap hubungan itu pasti ada yang namanya konflik, tetapi bukan berarti masalah itu tidak bisa diatasi, masalah itu tidak bisa dilewatkan. Semua pasti ada solusinya, tergantung bagaimana kamu dengan pasangan kamu menyikapinya. Nah, disinilah saya sarankan buat kamu, buat yang sudah berpasangan, memang ada ujian dalam setiap hubungan yang sudah menikah. Tidak selamanya akan indah-indah terus seperti yang di sinetron atau di film-film ya. Pasti ada hal-hal yang konflik yang terjadi. Tetapi disinilah dituntut untuk kamu untuk bisa melewati hal-hal tersebut. Oke, nah saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali lagi bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.